Ini sudah ada ya. Nah, sini ya, jadi ini tipe varchar slugnya ini 100 karakter, kemudian deskripsinya, user ID yang upload sama gambar ya. Nah, di sini coba saya lihat dulu. Ini saya bisa hilangkan dan saya web view administrator ya. Oke, konten ini administrator. Berarti coba saya akses. Ini admin. Nah, ini adminnya ya teman-teman. Untuk sementara seperti ini dulu, nanti kita akan buat loginnya ya. Nah, di sini karena sudah saya buat tabel post sama kategori. Ya, saya lupa ya, di sini seharusnya ada kategori ID ya teman-teman. Kita rollback lagi ya teman-teman. Kita tambahkan satu field lagi, yaitu kategori ID. Ini di copy aja. Copy ke sini, buka terminalnya. Kemudian paste. Nah, di sini saya kira database, migrasi, kemudian ke post. Nah, di sini saya tambahkan lagi satu. Di mana ya? Saya tambahkan di sini aja ya. Di sini aja. Di sini saya kasih kategori ID. Di sini tipenya pager, kemudian dia 0 ya. True. Nilainya true. Nah, ada yang salah di sini ya. Nah, seperti ini aja ya. Coba kita buat lagi. PHP Spark. Nah, seperti teman-teman. Coba kita periksa. Seharusnya sudah ada ya kategori ID. Nah, di sini saya akan buat error ya, karena kita belum buat. Sini saya akan buat satu tabel lagi, yaitu pp spark tabel kategori.
kategori. Nah, di sini bisa copy ini aja ya. Bisa copy sini. Ini ke sini, kemudian ini juga copy, saya paste di sini. Nah, di sini saya ganti kategori. Kemudian di sini juga saya ganti kategori. Nah, yang lainnya ini saya hapus semuanya sampai ke sini. Nah, di sini ada ID sama ini kategori. Seperti ini ya. Tabel kategori itu ada ID sama kategorinya. Kemudian di sini diganti tabel kategori, ID-nya tetap. Coba kita migrasi lagi. Nah, sudah teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Seharusnya ada 2 tabel. Nah, ada tabel kategori. Nah, sudah ya. Nah, sekarang saya coba buat view post ya. Yaitu ini saya langkan dulu. Saya buka controller post. Mana rootnya? Root. Di sini kita bisa ganti aja ya. Nah, di sini. Kalau tidak administrator berarti dashboard. Berarti di sini. Kalau seandainya saya ketik dashboard kayak gini. Oh, salah. Dashboard. Kalau di sini manajemen routingnya itu kalau di C ini berarti tergantung ya teman-teman. Sesuai selera teman-teman aja. Di sini saya akan buat tampilan dashboardnya. Saya akan buat satu controller, yaitu coba lihat di Spark dulu ya, PHP Spark. Nah, di sini cara buatnya itu bagi teman-teman yang baru ikut video ini, saya rasa mungkin akan error ya ketika buat controllernya menggunakan command line seperti ini. Karena ada satu library yang harus diinstal. Jika teman-teman mau seperti ini atau manual, apa-apa, tapi kalau jika teman-teman mau seperti ini, lihat di video sebelumnya ya. Itu saya sudah install library-nya. Ini cara buatnya. PHP Spark, create controller, kemudian nama controller. Nah, di sini saya buat PHP Spark, ya kan, controller. Kemudian di sini nama controllernya post, seperti itu ya. Coba enter. Nah, error ya. Sebentar dicek dulu. Oh, salah ya. Salah di sini. Ini create controller. Berarti di sini PHP
start, kemudian post. Nah, sudah berhasil dibuat ya. Salah aja di sini. Ini controller post. Berarti coba teman-teman ke controller. Nah, di sini sudah dibuat post. Seperti ini ya. Maka di sini saya akan buat cat ini di sini coba ya. Ini diganti post. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya mau return view. Oke, coba lihat di view dulu, view administrator. Nah, di sini kita belum buat ya. Kita buat dulu post, kemudian di dalamnya ada index.php. Nah, di post ini dia returnnya ke view post slash index, seperti itu ya. Kemudian di sini coba kita tampilkan dulu ya teks HTML biasa. Ini post index. Coba kita lihat. Berhasil ya. Nah, di sini karena saya sudah buat template-nya. Di mana template kemarinnya? Nah, di sini sudah ada template. Ini admin. Di sini sudah ada post ya. Ini saya copy aja ya. Ini saya buka dulu di Visual Studio Code-nya. Kemudian saya ambil contohnya dari ini punya landing page. Dari indeks ini. Ini saya copy. Kemudian saya paste di sini ya. Ini saya hilangkan. Nah, kemudian ini saya hapus. Ini saya hapus. Saya ambil dari sini. Lalu kita lihat dulu. Nah, di sini kayaknya. Kita lihat dulu ya.
dari sini ya, ada kategori, berarti kita ambil itu dari sini. Benar, sudah benar ya, dari sini. Nah, ini di copy, kita masuk ke sini, kemudian dipaste di sini. Coba lihat hasilnya. Nah, ada yang error ya, template lain 7. Title-nya. Nah, di sini line 7 ya. Title-nya berarti di sini kita buat $data. Tapi bungkus dengan array ya. Di sini pemain silakan. Titik koma. Kemudian datanya saya passing ke sini. Jadi ketika dia refresh, errornya hilang. Nah, di sini sudah jadi. Oke. Nah, di sini kita buat model ya. Kita buat model. Coba kita lihat cara buatnya. PHP Spark. Nah, di sini create model. Di sini PHP Spark model post. Nah, sudah dibuat. Kita lihat di model post. Oh, ini sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, di sini ini nama tabelnya saya masukkan, double post, kemudian yang ini saya hilangkan dulu ya. Ini kita belum pakai, belum saatnya kita pakai. Ini saya hilangkan, kemudian ini dulu saya hilangkan ya. Ini juga, dan ini fieldnya. Samakan ya fieldnya ya. Di sini ini nanti kita akan buat join ya, tapi untuk sementara belum, karena ini di insert. Di sini kita buat ini aja ya, rapi. Ini ada kategori ID, sini ada slot, kemudian ada deskripsi.
kemudian ada user ID, kemudian ada juga email gambarnya. Seperti itu ya. ID-nya ini karena ada value-nya di sini ID, jadi ini dihilangkan aja, tidak apa-apa. Seperti itu. Udah ya. Jadi di sini kita ini di controller post, kita use model. Sini saya use dulu. Sini saya ganti ya, name-nya jadi post model. Di sini saya kasih nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian supaya model ini bisa dipakai di semua function yang ada di sini nanti, saya buat di sini yaitu di sini nama kelasnya kita belum ganti karena tadi kita rename ya. Nah sudah jadi. Kemudian kita coba tampilkan ya. Di sini coba kita tampilkan sama dengan model. Kita ambil semuanya ya. Nah di sini kita tambahkan seperti ini. Kita coba error atau tidak ya. Lalu teman-teman di sini ya. Nah di sini kita harus buat
seperti itu ya. Jadi di sini kita tambahkan ini. Maka di sini ya sudah seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Belum ada data ya. Coba kita install dulu ya. Satu data itu di sini. Nah, di sini saya coba aja satu. User ID-nya 1, image-nya biarin dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, ada datanya ya. Berarti sudah berhasil. Nah, di sini ini kita hilangkan supaya lebih simpel. Ini dihapus. Masukkan ke sini, tikungannya dihapus. Kemudian di indeks kita forage seperti biasanya. Nah, di sini bawah sini juga seperti itu ya. Maka di sini saya belum buat itunya ya, jadi emang nggak bisa. $P slope-nya atau ya slope-nya ya. Kemudian di sini ada, kita copy aja ya. Ini di paste. Ada slope-nya, kemudian ada deskripsi, kategori sama user ID. Jadi di sini kategori ID, di sini user ID, sini itu gambarnya. Coba kita lihat. Error rupanya dislog. Kenapa error di sini? Karena di sini dia baca tipe datanya objek. Kalau seperti ini objek. Sedangkan default dari kode printer itu dia baca tipe datanya array ya. Berarti salah penulisannya. Misalnya di sini seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman.
jangan lupa titik koma ya di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berarti di sini ini saya ganti slotnya, kemudian ini saya ganti kategori, kemudian ini saya ganti fotonya atau yang penulisnya, kemudian saya ganti gambar. Nah, untuk sementara seperti ini dulu ya teman-teman. Nanti di video berikutnya kita akan membuat relasi, itu join ke kategori. Kita akan tambahkan satu tabel, yaitu tabel user untuk dialogi nanti. Ya, kita join ke user lagi ya, supaya kita bisa tahu ini postingan ini termasuk kategori apa, terus user siapa yang posting. Seperti itu dulu ya teman-teman. Untuk sementara itu dulu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Nah, di sini ada banyak ya. Ini buat created add, updated add, sama deleted. Nah, ini buat tambah, update, sama hapus, tapi ini belum kita gunakan. Kemudian di sini timestampnya masih false, belum kita gunakan. Soft delete-nya juga. Nah, ini modelnya ya, jadi simpelnya seperti ini. Kemudian di controller itu, nah kalau seperti ini teman-teman jangan bingung ya, karena ini dia menerapkan model OOP ya, Object Oriented Programming, kalau penulisannya seperti ini. Jadi sebelum ini dipakai, ini kita harus buat dulu variabelnya di sini, kemudian dipanggil di sini ya. Kemudian ini dipakai di sini. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Supaya ketika contohnya ada seperti ini ya. Contohnya ada function ini, function show ini dia butuhkan model ini, post model ini, berarti kita panggil hanya ini aja ya. Kalau seandainya tadi kita buat di sini modelnya, contohnya gini, contohnya $post sama dengan post model, seperti itu ya. Kalau seandainya kita buat seperti ini, berarti post model ini hanya dipakai dalam satu function ini aja, yaitu function index. Nanti ketika post ini mau dipakai di function show atau function edit, sudah tidak bisa, karena kita hanya buat di dalam satu function aja. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Pakai construct, dan kita harus buat projected modelnya, post modelnya, supaya kita bisa pakai post model ini di setiap function yang kita butuhkan. Seperti contohnya function add, nanti ada function edit atau function show dan function lainnya. Teman-teman mau tambahkan sesuai keinginan ya. Jadi ini saya hapus. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, pahami dulu alurnya ya, alur codingnya aja. Kemudian perbiasakan untuk baca dokumentasinya ya, user guide-nya ini,
karena ini sudah sangat lengkap. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil menampilkan data, sekalipun datanya kita masih tambah secara manual di database ya. Mungkin episode berikutnya, kalau kita pakai exam ini terlalu lama ya, kerjanya terlalu lama. Jadi episode berikutnya teman-teman cari atau download Laragon, saran saya ya, Laragon. Kemudian untuk kita kelola database kita itu pakai adminer. Ini teman-teman download aja, atau nanti saya akan usahakan linknya saya taruh di kolom deskripsi biar mempermudah teman-teman juga untuk mengakses atau download Laragon sama adminer. Seperti itu dulu ya. Nah, ini templatenya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya harap mungkin bisa mengikuti video sebelumnya, atau download aja templatenya ini langsung di GitHub saya ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi juga, supaya mempermudah teman-teman juga yang baru bergabung bisa langsung ngoding begitu. Jangan lama-lama mau ikut lagi dari seri awal, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja. Di seri berikutnya kita akan melengkapi tampilannya ini, view-nya ini. Kemudian kita akan buat database user, tabel sama join tabel kategori sama tabel user. Oke, kita akan ketemu di seri berikutnya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.